Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Dari arah timur, itu sudah ada beberapa tetua dari Sekte Es, Sekte Neraka, Sekte Pedang, dan Sekte Langit yang menuju ke tempat Bing Zhao berada. Mereka sudah membawa beberapa murid, itu untuk menangkap dua orang pembuat onar tersebut. Saudara Lou, apakah kamu yakin kedua orang itu berada di sini? Ucap tetua pertama Sekte Es. Iya, Lin Tian yang mengatakannya, balas Lou Lu dengan wajah kesal. Karena dua orang pembuat onar itu, dia jadi sibuk untuk mencari-cari mereka kemana-mana. Dia juga harus meminta maaf, atas apa yang dilakukan dua orang itu kepada beberapa tempat yang mereka curi. Jika dia menghitungnya, dan tidak ada kerugian untuk Sekte Langit, tapi rasa malu yang dia dapat membuatnya ingin menggantung kedua orang itu di kota langit. Bagus, mari kita tangkap mereka berdua, ucap tetua ketiga dari Sekte Neraka. Karena dialah yang kehilangan beberapa ternak yang dia pelihara dengan baik di Sekte Neraka. Tentu saja dia sangat marah, karena dia telah kehilangan beberapa ternaknya itu. Beberapa tetua lain juga mengangguk setuju dengan tetua ketiga Sekte Neraka, dan mereka yang ikut bersama Lou Lu adalah orang-orang yang dicuri bendanya oleh Bing Zhao dan bayi kecil. Di saat mereka hampir dekat dengan tempat Bing Zhao berada, mereka dapat melihat asap yang berasal dari api unggun di sana. Ayo, jangan biarkan dua pembuat onar itu kabur, ucap Lou Lu kepada yang lain. Semua orang itu mempercepat kecepatan terbang mereka, itu agar Bing Zhao bisa ditangkap. Tetapi saat mereka sampai di tempat api unggun, itu sudah tidak ada siapapun di sana, dan hanya ada beberapa kata yang tertulis di sana. Maaf, kalian kurang beruntung. Silahkan dicoba lagi nanti, ucap tulisan di dekat api unggun itu. Kurang ajar, teriak Lou Lu dengan wajah yang marah, sambil menendang kayu di dekat kakinya. Mereka sudah pergi lebih dulu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ucap tetua pertama Sekte Es. Ikan yang dia pelihara di sekte juga telah hilang, karena telah dicuri oleh dua orang itu. Walaupun tidak terlalu berharga, tapi dia tentu saja harus menghukum orang yang berani mencuri di tempatnya. Apalagi yang bisa kita lakukan, karena besok kita juga ada pertemuan. Dan kita hanya bisa menentukan di mana dua orang itu dari Lin Tian, ucap Lou Lu dengan wajah lesu. Dia lupa, kalau Bing Zhao adalah seorang ahli di tahap abadi bumi, dan bayi kecil berada di abadi ilahi. Tentu saja, kepekaan dari kedua orang itu lebih kuat dari mereka, dan tahu kalau mereka sedang dikejar. Baiklah, kita kembali saja, besok kita tanyakan lagi di mana posisi kedua orang itu kepada penguasa. Atau begini saja, kita minta kepada penguasa untuk menangkap mereka berdua, ucap tetua ketiga Sekte Neraka. Itu tidak akan berhasil. Aku hanya bisa meminta Lin Tian mengeluarkan senjata terakhir, ucap Lou Lu dengan wajah yang tegas. Besok dia harus berhasil menangkap kedua pembuat onar itu, dan menghukum mereka berdua. Karena jika tidak, dia akan dibuat semakin sibuk sampai tidak ada waktu untuk berlatih, itu dikarenakan oleh dua orang itu. Baiklah, kami setuju dengan tetua Lou, ucap tetua pertama Sekte Es. Lalu, mereka pergi dari sana tanpa hasil. Saat kembali ke sekte, Lou Lu menceritakan kalau tempat yang mereka tuju sudah kosong. Bing Zhao sudah pergi duluan sebelum mereka sampai di sana. Bing yang sampai sangat marah, dan dia berteriak lagi dengan sangat keras. Teriakannya itu membuat seluruh murid dan tetua sekte menjadi agak kesal, karena itu sudah malam, dan ada beberapa orang yang sudah tidur serta berlatih malam. Mereka sangat marah kepada Bing Yang, karena dia berteriak di malam itu. Di hutan yang tidak jauh dari tempat Lou Lu berada.
Hahaha, apakah mereka pikir dengan bantuan Lin Tian, mereka bisa menangkap kita? Sungguh naif, ucap Bing Zhao sambil meminum botol anggur yang ada di tangannya. Hahaha, benar sekali, mereka tidak akan bisa menangkap kita. Balas bayi kecil. Hehehe, tentu saja tidak bisa, dan kita masih punya ini, ucap Bing Zhao sambil mengeluarkan sebuah jimat. Saat melihat jimat itu, bayi kecil tertawa keras, lalu diikuti oleh Bing Zhao. Mereka berdua mabuk pada malam itu di tengah hutan yang sangat gelap, dan tanpa peduli dengan resiko yang akan mereka rasakan nanti. Keesokan harinya, di dalam aula, Lin Tian duduk di kursi paling tinggi, dan tentu saja dia didampingi oleh Mu Xuanyin. Seharian ini, mereka membahas tentang renovasi di dunia biru, serta keadaan selama 3 bulan setelah perang. Lin Tian hanya mendengarkan saja, dan dia hanya akan berbicara apabila memang ada yang kurang atau salah saja. Setelah sorenya, mereka semua bubar. Dan tidak lupa Loulu meminta Lin Tian untuk membantunya menemukan 2 pembuat onar tersebut, itu agar bisa menghukum mereka berdua. Lin Tian merasa tak berdaya, dan meminta pertolongan Feng Er lagi. Feng Er tentu tidak keberatan juga, karena dia juga sangat marah dengan kelakuan 2 orang itu. Jadi, dia dan Loulu langsung pergi membawa orang yang sama dengan kemarin malam, ketika mereka pergi ke tempat 2 pembuat onar itu berada. Lin Tian tentu saja sangat yakin dengan adanya Feng Er, kedua orang itu pasti bisa ditangkap dengan mudah. Jadi, dia tidak perlu khawatir lagi. Lin Tian membawa Mu Xuanyin pergi ke puncak yang dulu pernah Lin Tian singgahi, dan di sana mereka berdua menikmati pemandangan langit sore. Sampai malam tiba, keduanya masih saling merangkul dan berpelukan. Bagaimana jika kita menikah 1 bulan lagi? Ucap Lin Tian kepada Mu Xuanyin dengan wajah lembut. Mu Xuanyin hanya menggelengkan kepalanya kepada Lin Tian, dan di saat Lin Tian melihat Mu Xuanyin menolak, dia menjadi bingung dan akhirnya bertanya. Kenapa? Tanya Lin Tian. Tidak apa-apa, jika kamu ingin menikahiku, bawalah saudari Ling ke sini, lalu nikahi kami secara bersamaan. Itu supaya adil baginya, dan adil bagiku juga, jawab Mu Xuanyin. Mendengar jawaban Mu Xuanyin, ini membuat Lin Tian kaget. Tapi kan, belum selesai Lin Tian berbicara, Mu Xuanyin segera menutup mulut Lin Tian untuk menghentikan ucapannya. Dengar ini, saudari Ling sekarang pasti sedang menderita daripada diriku, itu dikarenakan hal yang terjadi di antara kamu dan dia. Ucap Mu Xuanyin. Mu Xuanyin tidak ingin Lin Tian bersikap tidak adil seperti itu kepada Ling Xuer, dan dia tahu apa yang dilakukannya ini salah. Tetapi dia tidak tega ketika melihat Ling Xuer yang juga seorang wanita, dan sesama wanita dia juga pasti mengerti dengan perasaan Ling Xuer. Aku ingin kamu menikahi kami berdua bersama-sama, dan aku tidak ingin ada yang berpikir kalau kamu bersikap tidak adil terhadap kami. Jadi, aku harap kamu bisa mengerti, ucap Mu Xuanyin. Lin Tian yang mendengar penjelasan Mu Xuanyin, dia tidak tahu ingin berkata apa lagi. Memang benar, di satu sisi dia sangat mencintai Mu Xuanyin. Tetapi di sisi lain, Ling Xuer juga telah menjadi wanita pertamanya yang telah dia garap. Jika dia menikahi salah satu dari mereka dulu, maka itu tidak akan adil bagi salah satu dari mereka. Tolong kabulkan, ini permintaan kecilku untukmu, ucap Mu Xuanyin dengan mata yang lembut saat menatap Lin Tian. Terima kasih, ucap Lin Tian sambil mencium kening Mu Xuanyin. Hanya itu yang dapat dia katakan untuk Mu Xuanyin. Memiliki wanita seperti Mu Xuanyin, itu adalah suatu keberkahan bagi Lin Tian. Dia tentu saja tidak akan melepaskan Mu Xuanyin dan juga Ling Xuer, karena yang satu adalah orang yang sangat lembut, baik dari luar dan dalamnya. Dan yang satunya lagi dingin di luar, tapi di dalamnya sangat lembut.
Dua wanita inilah yang akan membuat Lin Tian menjadi seorang penguasa, yang nantinya akan sangat dicintai oleh seluruh makhluk fana maupun dewa. Mu Xuanyin hanya tersenyum dan memeluk pria yang dia cintainya itu dengan erat. Dia tahu kalau Lin Tian tidak akan lama di sini, karena dia akan pergi mencari orang tua kandungnya juga. Itu juga yang menjadi alasan Mu Xuanyin untuk menolak ajakan menikah dari Lin Tian. Dia ingin Lin Tian hanya fokus mencari orang tua kandungnya yang asli, karena di hati kecil Lin Tian, hal itu telah sangat lama dan sangat terpendam. Sebagai wanita, Lin Tian dia juga harus mengerti tentang masalah yang dihadapi laki-lakinya ini, dan tidak harus menjadi egois hanya untuk kebahagiaannya sendiri. Sebuah kebahagiaan itu akan lengkap, jika kedua orang dapat merasakannya bersama-sama, dan tidak menikmatinya seorang diri. Di malam itu, keduanya memandang dan menikmati waktu kebersamaan mereka. Dan bahkan, keduanya tertidur di sana tanpa tahu waktu telah berlalu. Cerita berpindah kepada bayi kecil dan Bing Zhao. Oh tidak, istriku, tolong lepaskan aku. Tolonglah, otakku terasa sudah matang sekarang. Teriak bayi kecil. Berisik, nikmati saja dulu. Bukankah kalian senang mengejek kami sebelumnya? Balas Feng Er. Tidak, Feng Er-ku yang cantik, tolong lepaskan kami menyesal. Tolonglah, otak dan rambutku terasa sudah matang, ucap bayi kecil. Sudah nikmati saja dulu, bukankah kalian suka daging bakar? Jadi cobalah untuk menikmati yang kalian rasakan sekarang, mungkin di saat kalian akan membakar daging lagi, itu akan menjadi lebih enak. Balas Feng Er dengan wajah tersenyum jahat. Namun pada akhirnya, mereka berhasil ditangkap oleh Feng Er. Lohulu beserta beberapa tetua dengan susah payah, mereka butuh waktu 1 bulan untuk menangkap kedua pembuat onar tersebut. Mereka digantung di pintu Sekte Langit, dan Bing Zhao tidak memakai baju, lalu bayi kecil digantung dengan cara ekornya yang diikat. Itu berlanjut hampir kurang dari setengah tahun, bahkan mereka tidak diberikan makan oleh Bing Yang dan yang lainnya. Dan juga, para tetua sekte lain yang mengalami pencurian, mereka merasa puas ketika melihat hukuman keduanya. Tidak hanya di situ saja, di bawah mereka saat digantung, itu telah disediakan api unggun. Api unggun itu secara langsung, Feng Er sendirilah yang membakarnya dengan api Phoenix-nya. Jadi, dalam 6 bulan itu, kedua pembuat onar itu selalu berteriak karena kepanasan. Baik Bing Zhao maupun bayi kecil, mereka merasa kalau rambut dan bulu kepala mereka telah matang. Hari-hari yang mereka jalani dengan cara tergantung di gerbang Sekte Langit, itu diwarnai dengan teriakan menyedihkan. Tetapi tidak ada orang yang berani menolong mereka berdua. Karena ada juga murid yang ingin menolong kedua pembuat onar itu, tapi pada akhirnya dia juga digantung oleh Feng Er selama sebulan. Sedangkan Pi kecil, karena Feng Er sangat menyayanginya, dia hanya digantung selama 1 bulan saja. Lalu pada akhirnya, nasib kedua orang itu akan selalu sama. Tetapi kali ini saja, mereka dapat melarikan diri cukup lama, dan itu membuat Feng Er sangat kesal saat menangkap mereka. Di hari-hari selanjutnya, Lin Tian menemani dan menghabiskan waktu bersama Mu Xuanyin. Dia juga menghabiskan waktunya untuk membantu beberapa masalah Sekte Langit, dan menciptakan beberapa teknik untuk sektenya. Di hari biasa, dia akan pergi menemani orang tua dan adik kecilnya itu. Lalu setelah itu, dia dan Mu Xuanyin pergi jalan-jalan mengelilingi dunia biru, lalu mencari tempat indah dan menikmati waktu di tempat itu. 1 tahun telah berlalu semenjak perang berakhir. Tiba-tiba saja langit yang biasanya cerah, kini menjadi gelap. Lalu, sebuah mata yang sangat besar segera muncul di atas Sekte Langit. Di saat semua murid dan tetua melihat mata surgawi yang muncul, mereka tahu kalau waktu Lin Tian di dunia biru sudah habis. Dia harus naik ke dunia dewa,
karena keberadaannya di sini akan mengganggu sistem alam yang sudah ada. Dan juga, dia bisa menghabiskan energi dunia ini. Lin Tian yang sedang bersama dengan keluarganya di puncak Sekte Langit, segera memandang ke arah langit di sana. Dia bisa merasakan kalau di dekat mata surgawi, itu ada sebuah lubang hitam yang terbentuk di sana. Itu adalah lubang yang menghubungkan dunia biru dengan dunia dewa, tapi apakah lubang itu sudah sempurna atau tidak, dia tidak mengetahuinya. Karena dunia biru dan dunia dewa baru saja terhubung kembali, dan dia sedikit masih ragu. Apakah di saat akan masuk ke lubang hitam itu, dia akan langsung dikirim ke tempat yang bagus atau terpencil dari dunia dewa. Dan bahkan, kemungkinan besar ruang di sana masih ada petir atau badai energi. Sudah saatnya aku pergi, ucap Lin Tian sambil memegang tangan Mu Xuanyin. Di sana, semua orang telah berkumpul. Karena mereka tahu bahwa, hari ini adalah hari Lin Tian naik ke dunia dewa, dan dia adalah orang pertama dari sekian lamanya yang naik ke dunia dewa. Hati-hati, berikanlah surat ini untuk saudari Ling, dan jangan coba-coba untuk membacanya tanpa sepengetahuanku, ucap Mu Xuanyin dengan lembut. Dia telah menutupi wajahnya dengan cadar, dan dia hanya memperlihatkan di saat bersama orang tua Lin Tian dan Lin Tian saja. Tenang saja, aku pasti akan memberikan surat ini pada Suer, tunggu aku kembali, ucap Lin Tian. Mu Xuanyin hanya mengangguk sebagai balasan. Ayah, ibu, paman, bibi, dan juga semua saudara-saudaraku, aku pergi. Ucap Lin Tian sambil memberi hormat kepada mereka. Pergilah nak, lihatlah betapa luasnya dunia dewa. Dan juga, jangan lupa mencari tempat untuk keluargamu tinggal nanti. Ucap Bing Yang. Hahaha, tentu saja paman. Balas Lin Tian. Ayah, ibu, terima kasih telah merawatku selama ini, ucap Lin Tian sambil berlutut di depan Lin Hou dan Kier. An-er, ibu dan ayahmu sungguh sangat menyayangimu. Seberapapun jauh kamu pergi, ingatlah, jika kamu lelah, kamu bisa kembali ke sini. Dan kami akan selalu menerimamu. Ucap Lin Hou sambil membantu Lin Tian berdiri. Lin Tian mengangguk. Dia kemudian menatap langit, dan dia berpikir seperti apa dunia dewa sekarang. Pasti dia akan mendapatkan beberapa perjalanan yang menyenangkan di sana. Lin Gui juga sudah masuk ke kalung binatang, dan kekaisaran laut sudah diserahkan kepada keluarga kura-kura laut. Bisa dibilang berkat Lin Gui, yang tadinya hanya kerajaan laut di benua timur, kini telah menjadi kekaisaran kura-kura. Kakak, ayo pergi, sepertinya mata itu sedikit kesal, ucap bayi kecil di kepala Lin Tian. Baiklah, aku pergi, ucap Lin Tian kepada semua orang yang ada di sana. Dia terbang ke langit menuju lubang hitam itu, sambil memandang ke arah Sekte Langit. Sekte inilah tempat dia dibesarkan, dan tempat yang penuh kenangan baginya. Dia pasti akan kembali, dan membawa semua orang di sekte ini ke dunia dewa. Lalu dia ingin membangun Sekte Langit di dunia dewa, itu untuk menghormati orang-orang yang dia sayangi ini. Dan juga, dia mempunyai wanita yang menunggunya di dunia biru. Tentu saja, dia akan kembali ke sini untuk menjemputnya. Tentu saja setelah dia menjadi dewa, dia bisa kembali lagi ke sini. Itu perlu beberapa syarat, atau peraturan yang harus dia ikuti untuk bisa kembali ke sini lagi. Kami mendoakanmu, semoga perjalanan penguasa berjalan dengan baik, teriak seluruh orang yang ada di dunia ini, sambil memandang ke arah langit. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.